Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita Sari Fatimah, NIM 19231040. Nah, yang saya hormati Bapak Dr. Aulia Azhar MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, pada kali ini saya akan mengangkat kasus tentang kerusakan lingkungan yang berasal dari dua jurnal. Nah, jurnal yang pertama yaitu dampak kerusakan lingkungan terhadap bencana alam di Desa Wonosoko. Nah, permasalahannya, Desa Wonosoko di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus merupakan desa yang termasuk dalam pegunungan Kars. Nah, dalam pemandangan pegunungan Kendeng, ketika Kendeng menawarkan pesona alam yang cukup indah. Namun, hal ironis yang mengancam keindahan alam Wonosoko, di mana di wilayah itu kondisi hutannya sangat memprihatinkan, gundul tidak terawat, dan diperparah oleh para masyarakat dari desa-desa lain wilayah Grobongan yang menanami lahan hutan dengan jagung dan palawijaya yang mana tanaman ini dikategorikan jenis tanaman yang tidak mampu menahan air. Justru tanaman ini akan mengakibatkan tanah menjadi gembur, dan hal itulah yang memicu tanah longsor saat hujan turun. Nah, solusi yang saya dapatkan dari jurnal tersebut yaitu Bupati Kudus membuat kanal-kanal baru seperti sabodam, yakni bangunan sabuk penahan di tengah sungai untuk menahan kecepatan derasnya air. Nah, pembuatan embung dan cekdam untuk menanggulangi hutan yang gundul dan penanaman kembali pohon yang telah ditebangi sebagai pengganti. Selain itu, masyarakat juga melakukan pelestarian hutan di lereng pegunungan Kendeng. Nah, bila hutan lestari, kemampuan penyerapan air juga dapat dioptimalkan sehingga bermanfaat bagi warga, yaitu konservasi harus berbasis agroforestry. Nah, adapun upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya berbagai bencana alam ini harus diimbangi dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Nah, jika warga tidak ikut dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan sia-sia dan kerusakan akan semakin parah. Selanjutnya adalah jurnal yang kedua, yaitu tentang penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Nah, permasalahan yang saya dapat adalah negara Indonesia ini sangat mengalami permasalahan yang serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Nah, permasalahan lingkungan ini masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang. Nah, kebakaran hutan merupakan salah satu faktor permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, dominannya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kesalahan mengenai permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi karena beberapa faktor, yaitu seperti masalah ekonomi, kepentingan individu, kelompok, pola hidup, serta kelemahan sistem peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, solusi yang saya dapatkan pada jurnal itu adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kasus kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi perlu adanya peraturan yang dapat menimbulkan efek jera. Nah, untuk itulah pemerintah harus menegakkan peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup kasus kebakaran hutan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan peran masyarakat yang sangat penting untuk memperkuat kesadaran diri setiap individu sehingga nantinya generasi penerus bangsa nantinya akan mengalami berbagai manfaat dari lingkungan tersebut. Nah, sekian pembahasan studi kasus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.